Oke guys, it's official. Ternyata gue lebih mahal dari Ferry Irwandi. Ferry Irwandi budgetnya untuk jadi speaker tuh 50 juta untuk 1,5 jam. Gue kalau stand up biasanya 15 ke 30 menit, nggak pernah sampai 50, nggak sampai 50 juta. Tapi kalau gue diminta tampil 1,5 jam, pasti akan lebih mahal, jauh lebih mahal dari 50 juta. Jadi sebuah kebanggaan. Gue pengen bahas sesuatu yang rame di sosmed beberapa waktu lalu. Di sosmednya orang-orang jenius, orang pintar, kandang-kandang para saintis gitu, bernama X atau Twitter. Di sini gue bacain aja. Siang, halo mas, salam kenal, saya Sultan dari HMI Cabang Bogor. Saya dapat kontak ini dari IG-nya Mas Ferry, mengundang Mas Ferry, mekanismenya gimana, terima kasih sebelumnya. Untuk tanggal berapa? 21 Juni malam. Untuk rate-nya 50 juta, durasi 1,5 jam acara. Ini menyebabkan sebuah pro dan kontra di sosmed. Karena gua sebagai seorang freelance juga ngelihatnya, oh ini murah banget, 50 juta 1,5 jam acara. Dan gua percaya ini real karena gue sering lihat kontennya Ferry Irwandi di kampus, sering lihat kontennya di sana-sini gitu. Pokoknya ya udahlah, bagus-bagus aja gitu. Jadi masuk akal rates gitu. Terus gua nge-tweet, to be fair, 50 juta 1,5 jam tuh murah banget ukuran Ferry. Kalau lu tahu budget komik tampil 15 sampai 30 menit berapa, pasti shock. Terus dibalas sama Imam Bonjor, gue kira Ben Dadio pintar, ternyata tolol. Gue berapa kali baca ini masih ketawa loh. Ada yang berasumsi gue pintar aja itu kayak sebuah privilege gitu. Lo inget gak Ferry pidato minjam istilah Malaka? Bila kaum akademis merasa dirinya terlalu tinggi dan tidak berbaur kepada masyarakat, lebih baik pendidikan dihapus saja. Tiba-tiba HMI mengundangku udah 50 juta, Tan Malaka ngakak itu, mah ini kan berbaur. Berbaur, bukan ngajar. Mohon maaf nih, berbaur sama ngajar tuh beda. Berbaur tuh nongkrong, ngasih sumbangan, apa mendonasikan 10 miliar ke Aceh. Kayak apa namanya, mensupport Aldi's Burger gitu. Kayak itu baru namanya berbaur, ini ngajar. Beda dong konteksnya. Sebenarnya gini, gue tuh ternyata kaget bahwa banyak yang ngerasa ini kemahalan. Ini kemurahan, men. Untuk seorang influencer kayak gini. Kalau lu ngerasa ini mahal, coba lu copy paste satu aja videonya Ferry Irwandi yang 1 juta views. Copy paste ke ChatGPT linknya, terus minta ChatGPT hitung. Ini hitungan AdSense-nya kira-kira dapat berapa. Hitung aja berapa. Video gue nggak ada yang sampai 1 juta views. Gue nggak pernah dapat AdSense sampai 50 juta sebulan. Nggak ada gitu. Lu lihat satu kontennya itu dapat berapa. Jadi gue tuh sebenarnya ngerasa ini murah banget. Oh ya udah, oke lah. Ini mungkin bisa dipertimbangkan kalau misalnya gue ada event apa. Oh bisa nih datangin Ferry Irwandi, bisa dapat sponsor kanan kiri. Dan diklarifikasi sama beliau, 50 juta tuh hoax, kemurahan. Jangan matikan rezeki saya dengan menebar bohongan bahwa saya dibayar 50 juta per 1,5 jam. Banyak kabar dan testimoni yang menyebar informasi bahwa saya mengisi acara secara gratis dari berbagai pihak. Itu juga tidak benar. Banyak orang nggak tahu kalau ini sarkas. Mereka yang mengaku saya datang secara gratis, jangan dipercaya, tolong sekali. Sebenarnya gini, saat lu menghubungi kontak person dan dia langsung tembak harga, sebenarnya itu sebenarnya itu memotong banyak waktu. Itu menyelesaikan banyak sekali persoalan gitu. Kayak intinya kita ada budget segini, lu mau bayar nggak? Kalau nggak, dan no problem. It's just business. Iya kan? Sekarang lu mau argumen karena oh dia stoik, dia apalah, dia Tan Malaka dan sebagainya. Ya, orang emang nggak boleh nyari duit. Orang nggak boleh kerja gitu. Dan aduh, gini, untuk menjadi seorang speaker itu sebenarnya apalagi pekerja, dan sebenarnya kalau untuk Ferry Irwandi lebih ketaker tau, karena dia jelas gitu apa yang disampaikan. Lah gua stand up itu nggak pernah jelas ininya, nggak pernah jelas benchmarknya itu ada di mana, harganya tuh gue mesti matok berapa. Karena kalau lu jualan telur dadar nih, lu di warung gerobak gitu, lu nasi goreng gerobak 15.000 plus telur dadar tambah 5.000 jadi 20.000. Itu kehitung biaya minyak, biaya telur, biaya ngocok. Jadi 20.000 gitu, tambahan 5.000. Kalau lu jual di restoran, ada tambahan 12.000. Karena di restoran ada AC-nya, mejanya luas,
dan dilayanin lebih apa namanya, dikasih tisu juga dan macam-macam lah. Dan kita sebagai pekerja seni tuh sebenarnya juga juga tidak semudah yang kalian pikirkan. Oh ternyata rate-nya Ben Daniel segini, oh rate-nya si komik ini segini. Lu nggak tahu kita itu berapa kali di PHP-in orang. Lu nggak tahu kita udah kirim invoice atau kak acaranya cancel, sorry nggak jadi. Lu nggak tahu gue tuh pernah dihubungin orang, dihubungin sama IO yang gue anggap temen. Dia telepon gue, terus dia tuh teleponnya dia nelpon langsung nembak harga gue. Terus dia tuh lagi 15 detik pertama dia tuh lagi ngobrol sama orang. Dia nanya, Ben, oh Ben berapa? Gue kasih harga, oke thank you, dimatiin. Terus nggak ada kabar apa-apa lagi. Freelance tuh kenyataannya kayak gitu, bro. Dan lu hubungin orang yang sebenarnya nggak butuh untuk ngelakuin ini karena eh, ya apa namanya, dia mau ngelakuin, dia nggak ngelakuin, ya dia sekarang kalau mau bikin konten YouTube doang, live streaming main game, main Dota juga, mau apa lu? Sekarang ini kalau misalnya nih, kita asumsikan bahwa tangkapan layarnya ini real. Tangkapan layarnya 100% bener gitu. Bener langsung dicas, 50 juta, cepret gitu. Lu mau nggak disebarin balik lagi nomornya? Lu mau nggak disebarin? Itu nomor kontak personnya udah terbukti loh. Udah ada loh di IG-nya Ferry Irwandi. Sekarang gue bakal dikatain, oh lu dasar pendukung Ferry Irwandi penjil. Gue pendukung orang-orang yang bekerja dengan benar dan melakukan punya impact real gitu di masyarakat. Gua bikin stand up, terus kayak ada orang yang nyamperin gua gitu, kayak 2-3 orang bilang, oh Ben gua relate banget pernah ngomongin ini, gua jadi keinget masa lalu gua, jadi keinget masalah gua pahit sebagai orang Cindo juga, gua juga pernah ngalamin hal yang sama dan sebagainya, gua nggak ngerayain Imlek apa. Itu makasih banget tuh, berkesan banget di hati gua, karena ternyata meskipun gua sedikit banget yang impact ke gua, it's something, itu sesuatu yang gede banget. Apalagi seorang yang udah beneran bayar kuliahnya banyak banget orang, bikin lapangan kerja, dan ngasih informasi yang real gitu. Dan orang akan nyari kesalahannya doang, kayak, oh ini pemecah konflik horizontal dan sebagainya macam. Ya terserah, lu nggak suka ya nggak apa-apa gitu, tapi ngapain lu pelintirin mulu gitu. Ya biarin aja dia hidup dengan hidupnya sendiri kan. Intinya yang pengen gue sampaikan adalah, uh, tanggal 21 Juni gue masih kosong, kalau mau hubungin gue bisa di WhatsApp, murah kok, 15 menit cuma